Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Refki Saputra, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sekaligus salah satu guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Palapa, Kota Bandar Lampung. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Palapa. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 5 pada materi iman kepada hari akhir dengan menggunakan metode problem based learning dengan pendekatan TPACK. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita mendapat kelancaran. Bagi ketua kelas, silakan untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Ista'iddu Abdu'a ibda'u. Tepuk PPK religius nasionalis mandiri gotong royong integritas. Salam PPK. Salam cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa hebat. Tepuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkepentingan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak absen terlebih dahulu ya. Alfa, gak masuk. Alia, Angelica, Aulia, Nadir, Berli, Cesar. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat kanan kirinya apakah sudah rapi atau sudah bersih. Coba dilihat terlebih dahulu. Jika sudah bersih, yuk kita siap kembali. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bersih semuanya? Bersih. Oke, seperti biasa, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, sama-sama kita murojaah terlebih dahulu. Kita ngaji, yaitu ngaji surat An-Nas ya. Ketika Bapak pimpin, silakan langsung mengaji. Waidun isneni salasa. Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya kita bisa jumpa lagi di kelas 5B ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan hari ini menjadi salah satu motivasi kita untuk bersama berkumpul di surganya Allah. Karena jika kita keluar dari rumah kita, salah satunya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan ini salah satu penyebab kita nanti berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad. Mudah-mudahan kalian yang balas selawatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini nanti dapat menggapai cita-cita kita dan membahagiakan orang tua kita ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang tidak bermanfaat. Jadilah anak yang bermanfaat dan membahagiakan kedua orang tua. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Nah, kapan sih kehidupan itu berhenti? Yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir ya. Yang kedua, jenis dan tanda hari akhir. Lalu kejadian hari akhir dan nama-nama lain dari hari akhir. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu, apa sih tujuannya kita mempelajari materi iman kepada hari akhir? Jadi kalau kita belajar sesuatu, itu harus tahu tujuannya ya, supaya nyampe ya, supaya nggak nyasar kemana-mana. Itu caranya gimana supaya kita tahu? Ya tahu tujuan pembelajarannya. Tujuannya yaitu peserta didik, yaitu kalian dapat menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Jadi setelah belajar ini kalian dapat menjelaskan maknanya. Apa sih beriman kepada hari akhir itu? Apa sih hari akhir? Oke. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau ingat dulu pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terbagi menjadi dari dua kata, asma dan husna. Siapa yang bisa kasih arti apa itu asma? Asma. Apa? Nama. Nama ya. Asma itu nama. Husna? Baik. Baik. Jadi Asmaul Husna kalau digabung menjadi nama-nama Allah yang baik. Paham dong? Kemarin kita belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad. Yang kedua Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqtadir. Yang keempat Al-Baqi. Pelajaran yang lalu jangan sampai dilupakan karena itu bermanfaat ya, supaya kita dapat mengenal Allah dengan cara menghafal Asmaul Husna. Paham dong? Oke. Ini anak soleh semua bukan sih? Anak soleh dan solehah bukan? Ini salah satu kunci kalian bahagia di akhirat. Setelah terjadinya hari kiamat, maka amal ibadah kalian, ini kuncinya ya, ada di tepuk anak soleh. Coba Bapak mau cek dulu ya, kalian ini salah satu anak-anak yang mencerminkan anak solih dan solihah nggak sih? Coba tepuk anak solih. Islam. Yes. Oke, terima kasih. Coba Bapak mau lihat, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kelihatan nggak dari sana? Itu yang pertama gambar apa sih? Gempa bumi. Yang kedua gambar apa? Banjir. Nah, kalian bisa nggak? Ini maksudnya gambar dari apa sih? Ada nggak kaitannya sama materi yang akan kita pelajari? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Coba deh, apa kaitannya, Cesar? Macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat. Ini salah satu contoh dari kiamat ya. Coba nanti sebelum kita lanjut ya, ini salah satu macam-macam dari kiamat ya. Walaupun hanya gempa bumi dan banjir, tapi itu termasuk kiamat ya. Oke, lanjut. Apa itu iman kepada hari akhir ya? Bapak mau tanya dulu deh, apa yang kalian tahu tentang hari kiamat atau hari akhir? Siapapun bebas, apa aja yang mau dibilangin. Apa itu hari kiamat? Ada yang bisa? Hari di mana semua makhluk yang diciptakan Allah akan binasa. Hari di mana makhluk yang diciptakan Allah akan binasa. Ada lagi yang bisa? Apa itu kiamat?
menurut pemikiran kalian deh, bebas aja, apa yang menurut kalian itu kiamat itu seperti apa? Ada yang bisa di kelompok ini? Apa itu kiamat? Apa itu kiamat? Di kelompok lain? Apa itu kiamat? Bumi dan isinya akan hancur. Bumi dan isinya akan hancur. Yuk, kelompok ini udah ada nih. Coba Bapak mau tanya kelompok yang ini, apa itu sih kiamat menurut pandangan kalian? Apa itu kiamat? Hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Ada lagi kelompok ini kayaknya belum nih. Apa ya? Bumi digoncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan semua isinya. Ya, bumi diguncangkan dengan dahsyat, mengeluarkan seluruh isinya. Seperti gambar itu ya. Itu salah satu tandanya bumi diguncangkan, mengeluarkan seluruh isinya. Salah satu tanda kecilnya itu gunung meletus. Paham dong? Oke. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi yang tadi jawab seperti itu dan mirip seperti itu berarti betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi hari kiamat itu hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Coba kalian bayangkan, ketika dunia ini hancur, mau dimanapun kalian bersembunyi, mau di lubang semut atau di bunker sekalipun, tapi kalau buminya yang hancur, selamat nggak? Selamat nggak? Itulah gambaran dari hari kiamat. Tidak ada yang tersisa dari makhluk ciptaan Allah. Semuanya akan mati. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, ya. Oke. Terus setelah kita tahu apa itu hari kiamat, kita juga harus tahu apa itu iman, ya, iman pada hari kiamat. Coba yang tahu iman kepada hari kiamat itu rukun iman keberapa? Ya, rukun iman keberapa sih kiamat itu? Masa nggak ada yang tahu udah kelas 5? Oh, ini apa, Farid? Rukun iman kelima. Rukun iman ke-5. Betul apa betul? Betul. Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Namanya iman berarti harus kita percaya, ya. Jangan sampai kalian nggak percaya. Kalau kalian satu aja nggak percaya, maka berkuranglah iman kalian, ya. Iman kepada hari akhir itu pengertiannya yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau kiamat, ya. Jadi kita pahami, kita percayai bahwa kiamat itu pasti akan terjadi, ya. Siapa di sini yang nggak percaya kiamat bakalan datang? Siapa yang di sini percaya kalau kiamat bakal datang? Itu tandanya kalian beriman, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat akan terjadi. Paham, Tom? Lanjut. Kiamat itu dibagi menjadi dua. Nah, seperti tadi banjir, ya, gempa bumi, itu masuknya kiamat yang mana sih, Pak? Kiamat sugro apa kiamat kubro? Coba Bapak minta bacain dulu sama Gapino. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup dan bencana alam. Bapak jelasin dulu ya. Jadi kiamat sugro itu kiamat kecil, ya, di mana berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk ciptaan Allah. Berarti nggak semuanya. Kalau semuanya berakhir, itu maka masuknya ke dalam kiamat kubro. Coba bacain kiamat kubro apa? Kiamat kubro adalah hari akhir di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi kalau kiamat sugro itu kecil, ya, hanya contohnya seperti orang meninggal, bencana alam yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Di Indonesia pas itu ada Gunung Merapi meletus, ya, banyak nggak yang meninggal? Tapi di Lampung apakah kena dampaknya? Enggak. Maka itu dinamakan kiamat sugro, hanya sebagian orang yang merasakan. Tapi beda kalau kiamat kubro nih. Kiamat kubro di mana hancurnya alam semesta beserta isinya, yaitu hari di mana kalau kalian ngumpet dimanapun, di bunker sekalipun, di lubang semut atau dimanapun, maka kalian akan mati karena buminya yang hancur. Paham tuh?
Nah, tapi kiamat itu nggak tiba-tiba dar jadi ya. Kiamat itu nggak tiba-tiba. Ada tanda-tandanya dulu. Allah peringatin nih udah mau kiamat, maka orang tersebut tobatlah ya. Jadi ada tanda kecil atau tanda besarnya. Coba Bapak minta tolong bacain Raya deh, bacain tanda-tanda kecil sebelum datangnya hari. Kejahatan semakin banyak terjadi bencana alam, minuman keras menjadi minuman sehari-hari, maraknya kasus LGBT. Ini tanda-tanda kecil ya, tanda yang sekarang sudah terjadi ya. Satu, kejahatan semakin banyak. Coba buka TV, buka YouTube ya. Ketika kalian buka, itu banyak kasus-kasus kejahatan ya, banyak kasus pembunuhan. Itu salah satu tandanya mau datangnya hari kiamat, tapi tanda kecil. Paham dong? Yang kedua, banyak bencana alam. Sekarang banyak ya bencana alam yang terjadi. Itu salah satu tanda kecilnya juga. Yang ketiga, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Marak sekarang ini. Bahkan beritanya sekarang minuman keras itu mau dihalalkan ya. Tapi mudah-mudahan nauzubillah nggak jadi dihalalkan. Karena itu salah satu yang merusak otak, yaitu minuman keras. Nanti kalau mau datang hari kiamat, minuman keras itu jadi minuman sehari-hari. Sekarang udah sering ya. Kalau ada hajatan, biasanya panitianya minum minuman di depan orang banyak, nggak malu lagi. Itu tandanya mau datangnya hari kiamat. Yang terakhir, maraknya kasus LGBT. Pernah dengar nggak sih apa itu LGBT? Yang tahu LGBT apa itu? Singkatan dari apa sih? Yang tahu apa? Lesbi, gay, bencong, tomboy. Waduh, lesbi, gay, bencong, tomboy. Oke. Ada yang tahu LG, betul. BT-nya kurang tepat. Yang tahu BT-nya BT-nya apa? Ada yang tahu nggak? Emang L, lesbian, di mana perempuan suka dengan perempuan. G, gay, ya, laki-laki suka dengan laki-laki. Patir, kamu mau nggak kalau nikah sama Sapero? Nggak mau kan? Ini normal berarti ya, betul nggak? Betul. Terus Raya mau nikah sama Naura nggak? Nggak mau, normal berarti. Terus Naura mau nggak nikah sama Gapino? Mau nggak? Kalau mau berarti normal. Kalau nggak mau, nggak tahu Bapak ya. Oke. Terus Pak, apa itu B-nya? B-nya itu biseksual ya. Di mana laki-laki atau perempuan itu suka dengan laki-laki sekaligus suka dengan perempuan. Jadi suka dua-duanya. Misalnya Patir mencintai siapa ya? Raya lagi deh. Tapi suka juga dengan Sapero. Itu halal apa haram? Haram. Makanya itu tanda kecilnya. Laki-laki suka dengan laki-laki dan perempuan sekaligus. Itu haram ya. Paham Tom? Itulah tanda-tanda kecil. Lanjut. Tanda besarnya nih. Bapak minta tolong coba bacain sama Sesa. Terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Oke, ini tanda-tanda besar nih. Kalau udah keluar ini, berarti nggak lama lagi bakalan terjadi hari kiamat. Sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur apa dari barat? Timur ke barat. Tapi nanti kalau mau datangnya hari kiamat, itu kebalikannya. Terbitnya dari barat menuju timur. Maka kalau sudah seperti itu, tertutuplah pintu taubat. Jadi kalau udah tahu, waduh, pagi-pagi dia bangun, matahari terbit dari barat lagi. Boleh nggak dia taubat? Pintu taubatnya sudah tertutup. Dari kemarin kemana aja, ya kan? Ketika lagi ini santai-santai. Giliran ketika ngelihat tanda besarnya baru ketakutan. Yang kedua, turunnya Nabi Isa, ya. Lanjut munculnya Dajjal. Jadi Dajjal ini Nabi Isa diturunkan itu untuk memberantas Dajjal, untuk melawan Dajjal. Karena Dajjal ini meresahkan ya. Ada yang tahu Dajjal? Pernah lihat Dajjal? Siapa yang pernah lihat Dajjal? Atau ada yang punya sifat Dajjal? Nauzubillahimin dzalik. Jadi nanti Dajjal itu datang menyebarkan segala macam fitnah. Maka turun Nabi
Sa- untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Tapi kalau udah sampai segitu, udah turunnya Nabi Isa, udah datangnya Dajjal, sampai Ya'juj Ma'juj, itu berarti udah bentar lagi datang hari kiamat. Pengen nggak sampai ke masa fase itu? Kalian pengen lihat Nabi Isa nggak? Kalian pengen lihat Dajjal nggak? Jangan sampai, kalau bisa ya, nauzubillahimin jali. Karena itu udah bentar lagi datangnya hari kiamat. Ya walaupun nanti kita bisa lihat Nabi Isa, tapi kalau bisa jangan ya. Lanjut. Oke, setelah terjadinya hari kiamat ya, lalu ketika yang tadi tanda besarnya udah terjadi, maka datanglah hari kiamat. Apakah sampai situ kehidupan manusia berakhir? Apakah berakhir? Siapa yang percaya kalau setelah kiamat udah selesai, the end, nggak ada lagi kejadian apa-apa? Siapa yang percaya? Atau kalian percaya setelah kiamat ada kehidupan selanjutnya? Yang percaya siapa? Siapa yang percaya setelah kiamat ada kehidupan selanjutnya? Itulah tahapan-tahapan setelah terjadinya hari kiamat. Di depan sini ada nak? Tinggal kalian lihat. Yang pertama Yaumul Ba'as. Itu hari, tahu siapa yang pernah baca Yaumul Ba'as? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa itu Yaumul Ba'as? Yang lain dulu deh. Coba Pak Tia. Hari di mana dibangkitkan seluruh manusia dari alam barzah. Oke. Jadi hari dibangkitkan manusia dari alam kubur ya. Setelah hari kiamat dinamakan Yaumul Ba'as. Yaumul Mahsyar yang bisa siapa? Coba, apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di sebuah lapangan besar. Oke, ya. Setelah bangkit maka dikumpulkan sama Allah di lapangan yang besar disebut dengan padang mahsyar ya. Setelah di padang mahsyar apa yang dilakukan? Yaitu Yaumul Hisab. Ada yang tahu? Masa dari kelompok sana terus yang aktif? Yang kelompok ini dong yang bisa siapa? Kelompok ini? Yaumul Hisab itu apa sih? Ada yang bisa? Hisab. Ada yang bisa? Yaumul Hisab itu apa sih? Ada yang bisa? Coba apa itu Yaumul Hisab? Hari perhitungannya seluruh amal manusia. Sekali lagi. Hari perhitungannya seluruh amal manusia. Hari perhitungan seluruh amal manusia. Ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, maka dihitunglah amal ibadah manusia. Setelah dihitung ngapain Pak? Itu Yaumul Mizan. Yang bisa Yaumul Mizan siapa? Ya dari kelompok ini deh, boleh. Hari di mana ditimbang seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Setelah dihisap, dihitung, maka amal perbuatan manusia dimizan atau ditimbang. Ya, betul nggak? Betul. Setelah ditimbang, maka apa yang terjadi Pak? Lanjut Yaumul Jaza. Yang bisa. Ini kelompok ini udah, kelompok ini udah ya. Kelompok itu udah, kelompok mana yang belum? Coba apa itu Yaumul Jaza? Hari pembalasan amal seluruh manusia. Hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia. Dibangkitkan, dikumpulkan, dihitung, ditimbang, dan dibalas. Itulah tahapan-tahapan setelah terjadinya hari kiamat. Paham Tom? Beneran paham apa enggak? Paham ya? Oke. Oke anak-anak, sebelum ice breaking, kita bagi kelompoknya dulu ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Coba dihitung dari sini dulu. 2, 3, 4, 5. 1, ke 1 lagi. 1. Lanjut. 4. Yuk diingat nomornya, silakan pindah. Bebas. Oke, yuk kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita mengerjakan tugas, coba bangun dulu semuanya. Kita menghadap ke layar ya. Diikutin ya gayanya. Kelihatan kan? Kita mau nonton video sebentar ya. Coba silahkan disimak videonya. Oke, sampai sini kita mau mengerjakan tugas, di mana tugasnya itu kalian memecahkan masalah tentang terjadinya hari kiamat ya.
Nanti Bapak akan bagi tugasnya, bagi LKPD-nya. Tunggu sebentar. Ini ada 4 LKPD, satu aja. Nanti yang untuk notulen 1 orang ya. Yang lain silakan diskusi membantu mencari jawabannya di pakai Chromebook-nya ya untuk mencari. Browsing, silahkan browsing. Cari jawaban terbaik dari kelompok kalian. Jadi ini ada 4 kotak ya. Jadi di depan sini ada 4 kotak. Di 4 kotak tersebut terdapat macam-macam masalahnya. Jadi macam-macam masalah itu berbeda ya setiap kelompoknya. Jadi Bapak minta tolong perwakilan satu kelompok 1 orang maju ke depan untuk men-tap ya nomornya. Coba dimulai dari kelompok 1, silakan 1 orang maju ke depan, pilih nomor berapa. Yuk, boleh Gavino? Silakan dipencet nomornya. Nomor 1. Oke. Bagaimana film atau cerita yang bahas hari kiamat? Berarti kalian menceritakan yang tadi ya. Ini silakan diambil LKPD-nya. Gavino, silakan kerjakan bersama kelompoknya. Boleh browsing ya. Lanjut kelompok 2. Bebas, apa yang mau dipilih? Mengapa ada orang yang ragu tentang datangnya hari kiamat? Silahkan diambil LKPD-nya, diskusikan bersama kelompok 1 orang menjadi notulen. Sama anak-anak, waktunya sudah habis, jadi kalian sudah kerjasama, maka ketika mendapatkan permasalahan, bisa dibicarakan dengan kawan-kawannya, maka akan mendapatkan hasilnya. Coba Bapak pengen kalian membacakan hasil presentasinya, yang akan diwakili oleh 1 orang aja, nggak usah rame-rame ya, karena cuma membacakan hasil diskusinya. Coba dari kelompok 1 dulu ya, karena kelompok 1 itu yang pertama, maka dari kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi hasilnya. Film dan cerita tentang hari kiamat seringkali menggugah pemikiran kita tentang kehidupan, moralitas, dan masa depan. Mereka bisa memperkuat kepercayaan pada narasi tertentu atau menimbulkan keraguan tergantung pada pendekatan dan pesan yang disampaikan. Mengapa ada orang yang ragu tentang datangnya hari kiamat? Apa yang menyebabkan keraguan tersebut? Jawaban dari kelompok saya adalah ragu tentang datangnya hari kiamat sering disebabkan oleh pemahaman tentang konsep tersebut. Keraguan bisa muncul dari berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, pengaruh lingkungan, atau interpretasi teks religius yang berbeda. Tentang bagaimana keyakinan akan hari kiamat memengaruhi perilaku dan keputusan sehari-hari seseorang. Moral dan etika, prioritas dalam hidup, penerimaan terhadap cobaan, empati dan kepedulian, penghindaran dari dosa, kegiatan spiritual, dan ketahanan mental. Yang dilakukan seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Jawaban, beramal baik dan bertaubat. Apa tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan diri? Jawaban, pengaruh lingkungan dan kesibukan hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Itulah setiap permasalahan pasti ada solusi atau pemecah masalah. Maka gimana cara kita menemukan solusinya? Dengan bermusyawarah. Maka kita akan menemukan hasilnya. Setelah kalian berdiskusi kelompok tentang memahami iman kepada hari akhir,
Bapak mau cek deh pemahaman dari masing-masing kelompok. Kita mau evaluasi sebentar ya. Coba, silakan dipilih. Nanti kalian jawab ya. Bisa berdiskusi atau ada salah satu yang bisa jawab, silakan jawab. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Kelompok 1 pilih nomor 2. Oke, kita buka nomor 2. Jelaskan pengertian hari kiamat dan iman kepada hari kiamat. Yuk, silakan kelompoknya yang bisa berdiskusi, silakan dijawab. Tadi hari kiamat itu apa sih? Iman kepada hari kiamat itu apa? Sini aja, berdiri. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir. Dan iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah mempercayai sepenuh hati akan terjadinya hari kiamat. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang bisa nambahin nggak? Tadi kayaknya ada yang kurang sedikit ya, pengertian hari kiamat. Ada yang bisa tadi? Siapa yang bisa? Apa itu hari kiamat? Tadi ada yang kurang ya. Kiamat itu apa sih? Hari akhir. Yang bisa dari kelompok mana? Hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Yang lagi coba diulangin. Hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Oke, kelompok 1 paham? Oke. Lanjut kita ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan pilih. Nomor berapa? 1 aja. Berikan 3 contoh tanda besar sebelum datangnya hari kiamat. Ya, silahkan didiskusikan. Yang bisa langsung jawab. Apa aja? Nih pakai. Matahari terbit di barat. Yang kedua, Nabi Isa turun. Oke, yang ketiga. Ada yang bisa bantuin kawannya, jangan gitu. Ada tsunami besar. Tsunami besar. Iya. Ada lagi kawannya bisa nambahin. Turunnya Ya'juj Ma'juj. Oke, turunnya Ya'juj Ma'juj. Tadi kata kelompok 2, tandanya yaitu matahari terbit dari barat, terus datangnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, dan datangnya Ya'juj Ma'juj. Betul nggak? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, pilih nomor berapa kelompok 3? Yang nomor 4. Berikan 3 contoh tanda kecil sebelum datangnya hari kiamat. Silahkan diskusi atau bisa langsung jawab. Kejahatan semakin merajalela. Minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Banyak ulama meninggal. Banyak ulama meninggal. Betul nggak? Betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti terakhir kelompok 4, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan 5 nama lain dari hari kiamat. Ya, silakan. Yang bisa tadi. 5 lain dari hari kiamat adalah pertama Yaumul Ba'ats, kedua Yaumul Masyar, ketiga Yaumul Hisab, keempat Yaumul Mizan, kelima Yaumul Jaza. Betul apa betul? Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, balik ke sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah mempelajari materi tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kita merefleksikan dulu nih. Tadi kita udah belajar tentang hari kiamat ya. Tadi kita udah tahu nih, hari kiamat itu hari apa sih? Apa yang kuat coba bareng-bareng? Kalau kan bisa ya, hari dimana hancurnya alam semesta beserta isinya. Maka gimana caranya supaya kita menghadapi hari tersebut dengan baik, yaitu dengan melakukan segala amal ibadah ya, melakukan amal baik supaya nanti di akhirat kita mendapatkan tempat terbaik yaitu di dalam surga. Penting nggak kita mempelajari yakin sama hari kiamat? Penting.
Orang Islam wajib percaya iman kepada hari kiamat. Yang nggak percaya hari kiamat berarti bukan Islam, ya. Maka penting untuk mempercayai datangnya hari kiamat. Dan jangan sampai kalian nggak tahu apa itu hari kiamat. Tadi hari hancurnya di mana alam semesta beserta isinya. Maka kita harus percaya bahwa hari tersebut bakalan ada. Paham dong? Sampai sini ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, maka kita lanjut terakhir. Kita mau menyimpulkan, ya. Tadi kita udah belajar. Yang pertama, pengertian hari kiamat. Kelompok mana yang bisa nih? Yang pengertian hari kiamat tadi? Oke, apa tadi pengertian hari kiamat? Hari di mana hancur seluruh alam semesta beserta isinya. Iman kepada hari kiamat. Yang bisa? Percaya adanya hari kiamat. Percaya adanya hari kiamat. Terus nama apa tanda-tandanya? Tanda besar atau kecil? Yang tahu? Apa yang tahu tanda besar atau kecilnya? Tanda besarnya turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, datangnya Yajuj Majuj. Yang kecil? Tanda kecilnya kejahatan semakin banyak terjadi, banyak ulama yang meninggal, dan minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Oke, ya. Terus nama lain dari hari akhir apa aja sih? Apa aja yang kalian tahu? Nama lain dari hari akhir? Nama lain Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Jaza, Yaumul Mizan, Yaumul Mizan. Ada lagi yang ketinggalan? Yaumul Hisab. ya. Maka kita simpulkan, maka orang Islam itu wajib percaya datangnya hari kiamat. Karena di hari tersebut bumi akan hancur beserta isinya. Maka gimana caranya supaya kita selamat? Yaitu dengan melakukan amal ibadah yang banyak supaya ditempatkan Allah di dalam surga. Sampai sini paham dong? Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Istaidu Abdul Haidau. Iftirahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.